Oke guys, sawadikap, kangkap kulakai. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad. Saya dari Prodi Hubungan Internasional A, angkatan tahun 2020 dengan NIM 2204615. Baik guys, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih ini ada video ini lagi? Jadi ini video filsafat part 3. Apa sih fungsinya video filsafat part 3? Jadi, menurut tugas yang telah diberikan kepada saya, video filsafat part 3 ini fungsinya adalah untuk mengklirkan semuanya, untuk menjawab pertanyaan saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi, video filsafat part 3 ini lebih jelasnya itu adalah penjelasan atau bentuk fisik sempurnanya dari video filsafat 1 dan 2. Jadi, di video filsafat part 3 ini saya akan jawab dengan clearly dan betul-betul mendapatkan hasil bagaimana apa sih jawabannya dari video saya part 1. Baik, sebelum saya akan menjelaskan video saya masuk ke materi video filsafat saya part 3 ini, saya akan coba sedikit highlight sedikit ya di video saya part 1 dan part 2, biar kalian yang nonton gak bingung kok bisa nih Arsyad tiba-tiba jawab ini sebenarnya apa sih yang terjadi, ntar saya dipikir aneh-aneh gitu kan. Baik, jadi pada video saya filsafat saya part 1 itu berisi tentang pertanyaan, bagaimanakah seharusnya saya hidup. Itu judul video saya part 1 tuh. Isinya itu bukan cuman pertanyaan itu. Jadi isinya itu adalah pertanyaan dari pertanyaan. Jadi saya itu menganalisis di video saya part 1, kok bisa sih timbul di dalam otak saya, kok saya bisa berpikir bagaimanakah seharusnya saya hidup, kenapa sih tiba-tiba pikiran itu, pola pikir itu, pertanyaan itu tiba-tiba timbul dalam otak saya. Jadi di part 1 itu sudah saya jelaskan bahwa saya mengalami beberapa pengalaman yang menurut saya sangat-sangat berharga bagi saya, baik itu pengalaman positif ataupun negatif. Ya, itu yang membuat saya tiba-tiba timbul berpikir bagaimanakah seharusnya saya hidup. Nah, untuk di video filsafat saya part 2 itu sebenarnya saya nggak terlalu banyak cerita lagi tentang video saya filsafat saya part 1, karena di video filsafat saya part 2 itu berisikan tentang analisis juga, tapi analisisnya apa sih kesalahan yang terjadi pada video saya part 1, dan saya menemukan bahwasanya ternyata saya masih kurang dalam berpikir secara filsafat, saya kurang menerapkan syarat-syarat berfilsafat, saya tidak memakai teori-teori filsafat, dan bahkan mungkin ketika saya memakai teori filsafat itu pasti salah gitu. Jadi di video part 3 saya ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan saya di video part 1 dengan kesimpulan yang benar-benar sempurna, dan tentu saja saya akan iringi dengan ya penjelasan singkatnya. Baik guys, langsung kita masuk di materi. Jadi kayak gini. Sedih kali ya. Oke, sip, langsung aja lah. Jadi kayak gini guys, di video saya part 1 itu kan saya bilang bahwa alasan saya mengapa saya jadi berpikir bagaimana sih saya seharusnya hidup itu dikarenakan ada beberapa pengalaman yang terjadi kepada saya, baik itu sisi positif maupun negatif. Jadi apakah pertanyaan yang sudah terjadi dan tiba-tiba timbul di pikiran saya itu sudah terjawab? Memang pada awalnya saya semenjak saya berpikir itu, saya tidak tahu apakah pertanyaan ini bisa saya jawab atau apakah pertanyaan saya ini sudah terjawab. Namun karena saya menganalisis kekurangan, kelemahan dan lain-lain, akhirnya saya sadar, ternyata pertanyaan saya yang tentang bagaimanakah saya seharusnya hidup, ternyata itu sudah terjawab. Itu sudah terjawab bagi saya ya. Bagi saya itu sudah terjawab. Kok bisa sih sudah terjawab? Apa contohnya, apa buktinya kenapa jadi pertanyaan saya itu bisa terjawab? Baik, kayak gini. Yang pertama, pertanyaan saya ini kan tentang kehidupan. Pertanyaan ini kan tentang kehidupan, tentang bagaimanakah seharusnya saya hidup, yang difaktori karena adanya pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Jadi jawabannya itu alhamdulillah saya sudah bisa menjawab pertanyaan itu, tapi bukan dengan kata-kata ya saya sudah bisa jawab, enggak, tapi cara menjawabnya itu adalah dengan keadaan saya sekarang. Jadi kayak gini, keadaan saya sekarang ini memang betul-betul lebih better daripada sebelumnya. Keadaan saya sekarang ini lebih better daripada sebelumnya.
Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya karena pada keadaan saya sebelumnya itu saya memang betul-betul merasa, wah saya nggak tahu tujuan hidup nih, saya nggak tahu saya mau hidup bagaimana. Tapi dengan keadaan saya yang sekarang, saya bisa berpikir, bagaimana sih saya hidup? Oh saya sekarang ini ya, saya dalam keadaan sekarang ini saya sudah bisa planning nih, saya sudah bisa planning A, planning B, planning C, planning D. Saya sudah bisa mengatur kehidupan saya ini. Bukan karena saya faktor saya dewasa, saya sudah berumur 19 tahun, enggak, bukan karena itu juga, tapi karena dari pengalaman tersebut saya bisa menjawab pertanyaan saya bisa menerapkan, akhirnya saya bisa mencari tujuan hidup saya nih bagaimana, apa sih moto saya, apa sih tujuan hidup saya. Oh ternyata tujuan hidup saya satu, saya harus sukses, saya harus membahagiakan kedua orang tua saya, dan saya harus mendapatkan nilai terbaik di bidang apapun itu bagi saya. Dan apa sih bukti nyatanya, bukti fisiknya? Yang pertama, saya bisa menjadi lebih baik, saya bisa menjadi lebih mandiri, lalu saya bisa mengontrol emosi, saya bisa memecahkan masalah dan menarik kesimpulan, dan yang terakhir tentu saja saya bisa menentukan arah tujuan hidup saya. Jadi banyak sekali efeknya ke saya, berupa dampak yang sangat positif. Saya bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Contoh nih, karena saya dewasa, saya umur saya 19 tahun. Ketika saya kan cowok, saya juga berada di lingkungan yang bisa dikatakan cowok. Sebagaimana orang berkata, ya itu biasalah, itu pertemanan cowok-cowok. Nah, kalian pasti tahu kan, yang nonton video saya pasti tahu bahwa pertemanan cowok itu gimana sih? Kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, dari pengalaman saya sebelumnya, kondisi saya sekarang ini, saya bisa membedakan yang mana yang baik dan buruk. Ketika saya diajakin teman saya melakukan hal-hal yang negatif, saya bisa membedakan. Saya bisa berpikir, oh misalkan nih saya ikut nih sama teman-teman saya dalam melakukan hal-hal negatif, dampaknya bakal begini loh ke saya. Nah, itu salah satu contoh bukti bahwa saya sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi saya bisa menentukan yang baik dan buruk. Ya mungkin sekian dari video saya part 3 ini. Kalau ada kata-kata saya yang terbelit-belit dan kurang jelas, mohon maaf, mohon dimaafkan, hapunten, biasa, saya juga manusia biasa, mungkin penjelasan saya masih kurang jelas. Dan bagi kalian yang masih bingung atau masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih pengalaman Arsyad ini, nah itu kalian bisa kalian searching tuh video filsafat part 1, bagaimanakah seharusnya tujuan saya hidup, by Muhammad Arsyad. Prodi Hubungan Internasional A tahun 2020 dengan NIM 220 46015, dan di part 2 nya itu ada analisisnya. Baik, mungkin saya pikir itu saja bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terus berjuang, terus happy, terus semangat. Oke guys.